Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ingsun sejahtera seluruh alam. Assalamualaikum ya syahidi ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan lagi bersama abah kita. Kemarin abah kita menjelaskan tentang Ma'rifatullah bersama Mas Tarom. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam, karena banyak orang yang tidak mengetahui ataupun belum tahu yang sebenarnya rukun Islam yang sebenarnya seperti apa. Waktu dan tempat, monggo bah, dipersilakan. Nah ini ya boleh juga nih, banyak orang yang belum paham juga benar nih, tentang rukun Islam. Banyak orang tahu kan cuman sholat, puasa, zakat, haji. Dia melupakan syahadat itu sendiri, yang mana pada dasarnya kalau kita memahami Islam, rukun Islam itu dasar dari yang sebenar-benarnya Islam itu sendiri gitu. Kalau orang mau belajar untuk mengenal diri, harus paham benar, tahu benar namanya rukun Islam dan mengkaji gitu. Seperti apa rukun Islam itu kan ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Kalau kita ingin mengkaji benar rukun Islam yang sebenarnya rukun Islam, dari keterangan syahadat aja itu yang bisa membenarkan kita sholat yang sebenarnya sholat. Dari keterangan kita yang sebenarnya sholat itu kita bisa sebenarnya melakukan puasa. Dari sebenarnya puasa kita bisa melakukan tentang kebenarannya zakat. Nah dari 4 itulah, jika Allah meridhoi, jika Allah benar-benar mengasihi, mencintai, menyayangi kita, naik haji bila mampu. Makanya abah mau jelaskan kajian rukun Islam yang sebenar-benarnya rukun Islam. Pertama dari syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Maksudnya apa? Kita nggak usah panjang lebar, takut ada yang nggak bisa semua nggak bisa mencernanya. Intinya diri yang menyaksikan diri. Nah di situ ketika syahadat kita sudah benar, ibaratnya insya Allah sholat kita juga benar. Nah sholat yang benar itu seperti apa? Sholat yang terjaga gitu kan, sholat yang melihat diri kita yang sedang sholat, yang lagi sholat. Bukan sholat kita yang melihat sajadah kita, sholat kita yang melihat tembok, bukan. Melihat diri kita yang lagi sholat. Diusahakan jangan merem, lihat diri kita. Dengan mata batin kita lihat diri kita. Allahu Akbar. Kita lihat diri kita yang lagi sholat gitu. Nah sehabis sholat, puasa, ketika sholat kita sudah benar, kita ingin merasakan gitu kan, yang sebenarnya puasanya apa. Setelah kita tahu maksud dari tujuan sholat itu apa, kita baru memahami arti puasa. Nah puasa juga bukan puasa hanya perlu, bukan hanya bisa puasa mata kita tidak melihat hal keburukan, tidak melihat halnya yang aneh-aneh. Bisa puasa telinga kita agar tidak mendengar yang aneh-aneh. Bisa puasa mulut kita agar tidak mengobrol yang aneh-aneh, dusta segala macam. Dan semua organ tubuh kita ini, jasmani kita ini berpuasa gitu. Lebih bagus lagi ketika kita puasa, kita tahu puasa yang sebenarnya, kita sambil ingat Allah, bersolawatan dalam hati ya, la ilaha illallah. Nah yang keempat, zakat. Jika kita sudah merasakan puasa tadi, kita akan tahu zakat itu seperti apa gitu. Nah setelah kita tahu zakat seperti apa, bukan hanya uang yang kita zakatkan,
bisa makanan, bisa pikiran, bisa ilmu, ya kan? Bisa tenaga. Itu yang namanya zakat. Zakat itu kan hanya uang. Dan hal ini yang benar kata kamu tadi, banyak orang yang tahu. Apalagi keterangan naik haji bila mampu. Iya. Yang sebenarnya naik haji itu ya orang yang sudah mengenal Allah. Gitu. Entah dia melalui mursyid hakikat, entah dia melalui mursyid torekoh, entah dia melalui mursyid ma'rifat, entah dia pas dia jalan naik haji dapat petunjuk di Mekah sana, gitu kan? Dia jadi mengenal Allah, menjadi haji mabrur. Itu yang haji yang sebenarnya. Ketika sudah melakukan 4 hal itu tadi, syahadat, puasa, bukan syahadat, sholat, puasa, zakat. Jika 4 ini sudah benar, baru naik haji bila mampu. Mampu nggak 4 ini, gitu loh. Kita laksanakan gitu. Dan juga ada yang tidak melaksanakan ini karena Allah mungkin mencintai orang ini, sayang dengan orang ini, diangkatkan derajatnya. Itulah haji yang sebenarnya ketika sudah bermakom, sudah mengenal yang bermakom hakikat Rasulullah Muhammad SAW. Dan banyak orang yang belum tahu gitu. Tahunya cuma syariat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya Islam itu ketika indah itu ketika kita memahami yang sebenarnya. Di mana ada syariat harus ada hakikat. Iya. Dan di mana hakikat itu harus memahami juga syariat. Kalau 2 ini lepas, tidak bergandengan, tidak bersama, sesat. Harus bergandengan. Harus bergandengan. Harus saling melengkapi syariat, hakikat syariat. Gitu. Dan kemarin ada penjelasan tentang marifat. Tingginya marifat balik lagi syariat rendah. Gitu. Tujuannya itu tadi. Gitu. Untuk umat. Pada dasarnya itu tadi. Kalau orang yang sudah memahami tentang rukun Islam, insya Allah dia tahu tugasnya apa, tahu siapa diri dia. Makanya nanti konten selanjutnya nanti kita buat tentang belajar mengenal diri dari rasa. Makanya ini malam ini Abah kasih tahu dulu tentang kajian rukun Islam yang sebenarnya dari syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu. Gitu loh. Bukannya Abah istilahnya sok minta, emang keterangan seperti itu. Ya Abah pelajari, yang Abah langsung obrolkan, dan istilahnya pemahaman Abah, ilmu-ilmu yang Abah dapat, yang Abah kaji lagi. Ya seperti itulah rukun Islam. Itu dasar kita sebagai Muslim, sebagai Islam. Kalau kita tahu rukun Islam yang sebenarnya, insya Allah kita tahu siapa diri kita, tugas kita apa. Itu aja sih kalau dari Abah. Nanti di konten nanti kita kaji lagi tentang pembahasan tentang mengenali gitu. Ya sekian aja dari Abah, segitu aja. Pokoknya dari waktu kita bahas lagi. Banyak sih sebenarnya di pembahasan kajian yang harus kita kaji itu, biar sama-sama tahu, biar sama-sama belajar. Abah juga masih belajar gitu loh. Bukannya istilahnya sok meminta, bukan, sama-sama belajar. Cuman itulah yang sebenar-benarnya rukun Islam gitu. Saling mengingatkan, berbagi ilmu. Itulah tugas kita sebagai Muslim, itulah tugas kita sebagai saudara seiman gitu. Ya udah ya, jadi kesimpulannya seperti itu dari Abah kita, bahwasanya yang diterangkan tentang Islam yang harus kita pahami ya seperti itu yang tadi yang disampaikan oleh Abah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita mendapat hikmah, mendapat pemahaman yang bisa kita pahami dengan seksama gitu kan. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.